The players have bonded in their time in Bali. There's good spirit. And tactically, we're seeing evolution. So, how's your team's preparations for tomorrow match? Thank you. Thank you. Thanks everyone for coming out here today. It's a bit different than being at our GBK, and we're excited to play in Bogar. We're excited to play for the people in Bogar as well, and really hope we have a full stadium to support us in a big match against Cambodia. The preparation has been, as I've said, it's been good. The players have bonded in their time in Bali. There's good spirit. And tactically, we're seeing evolution. The team are getting closer on and off the pitch. Tomorrow will be our second game together. So as I say, bilan, step by step. We focused only on the game tomorrow, and tomorrow is about us. It's about us getting stronger together and taking our first step in a tournament, which hopefully will be the first of a lot of steps. Thank you so much, Coach. Timnas Indonesia telah mencapai akhir masa pemusatan latihan jelang melakoni laga di ASEAN Hyundai Cup 2026. Selama pemusatan latihan, seluruh pemain difokuskan pada peningkatan kondisi fisik, pembentukan taktik, serta membangun kekompakan tim. Dalam fase kedua, skuad Garuda juga menjalani laga uji coba tertutup melawan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Bagi tim pelatih, hasil pertandingan bukan menjadi prioritas, melainkan menilai perkembangan permainan dan penerapan taktik yang telah dilatihkan selama pemusatan latihan. So, the result wasn't that important. What was important was the process, to see players get minutes in their legs, and more importantly, to see our tactical identities start to come out against good opposition. So all in all, it was a good day for us, and we've seen progress. John Hartman mengungkapkan telah menetapkan 26 nama yang akan dibawa dalam turnamen. Itu artinya ada penambahan 2 pemain dari 24 pemain yang dibawa saat laga uji coba melawan Bali United. Dari Gianyar Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemain bertahan Timnas Indonesia Jordi Amat optimistis Indonesia akan meraih hasil positif di ASEAN Hyundai Cup 2026. Ya, Jordi Amat menilai chemistry para pemain terjalin sangat baik dalam menerapkan taktik yang diinginkan oleh pelatih. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Ya, pemirsa, saksikan terus iNewsroom pagi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 7.15 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya pemirsa, Anda akan menyaksikan lapor polisi bersama rekan kami Camar Haenda. Saya Pram Senji dan rekan saya Smantania, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat menilai pemusatan latihan di Bali berjalan sangat baik. Seluruh pemain menjalani latihan dengan intensitas tinggi dan berhasil membangun chemistry serta pemahaman terhadap taktik yang diterapkan pelatih. Siswa kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Masa menuntut Kejagung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Mereka juga mendesak Kejagung kembali menggeledah rumah Febri guna mencari barang bukti baru kasus tindak pidana pencucian uang. Aksi ini merupakan yang keempat kalinya terjadi di Kejaksaan Agung pasca Polri melimpahkan kasus Febri Adriansyah ke Kejagung. Meski sempat terjadi aksi dorong, demonstrasi berjalan lebih kondusif dari aksi sebelumnya. Tak hanya di Jakarta, pemirsa, aksi unjuk rasa juga kembali digelar di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Masa menuntut mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditangkap dan segera diadili. Gabungan Aliansi Masyarakat kembali menggelar aksi unjuk rasa
di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dalam aksinya, massa melakukan pembakaran ban dan melempari poster mantan Jampitsus Febri Adriansyah dengan telur busuk. Massa menuntut Febri segera ditahan dan diadili. Dan kami simpel Pak, satu, tahan saudara Febri. Tangkap dan tahan saudara Febri. Itu tuntutan kami. Dan kami juga menyampaikan tadi bahwa apa sih keistimewaan saudara Febri sampai-sampai Jaksa Agung tidak berani melakukan penahanan terhadap saudara Febri. Aksi unjuk rasa berakhir setelah sejumlah perwakilan bertemu dengan pihak Kejati Jatim. Massa mengancam akan kembali melakukan aksi unjuk rasa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mangkir karena sakit ex-Jampitsus Febri Adriansyah dijadwalkan diperiksa lagi hari ini. Ya, Kapus Penkum Kejaksaan Agung sebelumnya telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 orang di perkara dugaan TPPU. Kejaksaan Agung menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah pada Jumat 24 Juli 2026 setelah ia mangkir dari panggilan penyidik pada hari Rabu kemarin. Febri diketahui absen dengan alasan kesehatan atau tengah sakit. Dalam keterangan resminya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengatakan penyidik telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 saksi, yakni Febri, Donrito, NH, dan TS, serta seorang ahli tindak pidana pencucian uang. Namun dari keempat orang saksi tersebut, 2 orang tidak memenuhi panggilan, yakni FA dengan alasan kesehatan dan NH tanpa pemberitahuan. Febri Adriansyah dan Donrito merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Keduanya ditetapkan tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan di Treskrimsus Polda Metro Jaya yang kini perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatannya. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatan pasca operasi saraf terjepit yang dinilainya kian memburuk. Hotman menjelaskan pemulihan kesehatannya terganggu karena memaksakan diri kembali bekerja sebelum masa istirahat 2 minggu pasca operasi bius total di Singapura pada 9 Juli 2026. Rasa sakit yang merambat dari pinggang hingga kaki membuatnya khawatir berisiko lumpuh jika terus menangani perkara berat. Hotman mengklaim harus mengonsumsi pereda nyeri sebelum terbang untuk pemeriksaan lanjutan. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah, aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh. Jadi dokter sana sudah marah-marah, kenapa kerja gitu loh, ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, Terkait kelanjutan kasus, Hotman memastikan proses hukum Febri tetap berjalan meski ia mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung. Hotman juga membantah keras rumor di media sosial yang mengaitkan pengunduran dirinya dengan isu pajak atau kepemilikan puluhan cabang bisnis.